Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Denisa Noviaristi, NIM 2019 10 18 03 11 027 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan akan menjelaskan hasil dari tugas saya tentang Gerakan Ekonomi Muhammadiyah masa pandemi. Menurut Wikipedia, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama Muhammadiyah ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah memiliki arti pengikut Nabi Muhammad. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid atau pembaruan tentang pokok ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah Shahihah. Muhammadiyah hanya mendasari seluruh aspek kehidupannya dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Shahihah. Penekanan terhadap pergerakan Islam, pola dakwah, dan tajdid juga tak luput dari perhatian. Selain itu, Muhammadiyah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, serta bukan organisasi politik dan tidak akan pernah membentuk organisasi politik. Prinsip utama gerakan Muhammadiyah merupakan hasil pembaruan terhadap ajaran Islam yang bermaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hasil pemahaman demikian dirumuskan sebagai pola kelakuan perjuangan Muhammadiyah yang kemudian mendorong, memberi arah, dan membentuk setiap aktivitas Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid terus mendorong tumbuhnya gerakan pemurnian agama Islam dalam masalah yang baku atau al-sawabit, dan pengembangan pemikiran dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang menitikberatkan aktivitasnya pada dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dengan semangat tajdid yang memilikinya terus mendorong tumbuhnya pemikiran Islam secara sehat dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, Muhammadiyah bertanggung jawab atas berbagai upaya untuk tercapainya cita-cita bangsa dan negara sebagaimana dituangkan dalam pembukaan konstitusi negara. Yang ketiga, Muhammadiyah bertanggung jawab atas terwujudnya kemajuan umat Islam di segala bidang kehidupan, bebas dari ketertinggalan, keterasingan, dan keteraniayaan dalam percaturan dan peradaban global. Yang terakhir, Muhammadiyah senantiasa bertanggung jawab atas terciptanya tatanan dunia yang adil, sejahtera, dan berperadaban tinggi sesuai dengan misi membawa pesan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tujuan Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah dijelaskan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 3 pasal 6 sebagai berikut. Maksud dan tujuan organisasi Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selain itu, tujuan organisasi Muhammadiyah juga memiliki makna kesadaran mengemban amanah sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi yang bertugas menciptakan kemakmuran, keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan. Dengan tujuan awal yang demikian, sudah semestinya bagi Muhammadiyah untuk menciptakan kenyamanan dan keharmonisan antar umat manusia dengan berbagai cara yang telah dilakukan dalam gerakan Muhammadiyah. Pada masa berdirinya, sebagai sebuah organisasi yang berasaskan agama Islam, tujuan organisasi Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial. Selain itu, tujuan organisasi Muhammadiyah yang lainnya juga meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap Muhammadiyah sebagai bid'ah. Organisasi ini
juga memunculkan praktik-praktik ibadah yang belum pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat, seperti sholat hari raya di lapangan dan mengkoordinir pembagian zakat dan sebagainya. Saat sebelum Muhammadiyah didirikan pada zaman dahulu di Yogyakarta, masyarakat banyak yang beragama Islam tetapi tidak menjalankan ibadah spiritualnya dan menerapkan agama Islam yang lain karena ibadah dalam praktiknya sedikit tercampur dengan penyembahan kejawen yang mendekati perbuatan syirik. Gerakan Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tatanan sosial dan berpendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan hanya sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Gerakan sosial dinilai sebagai sebuah bentuk aktivitas yang khas dari masyarakat sipil. Dalam gerakan sosial memiliki beragam tipe yang variatif. Gerakan sosial juga bisa mengakomodir dan memobilisasi partisipan dengan jumlah yang terbatas dalam lingkup tertentu. Gerakan sosial dilakukan berdasarkan kesadaran para individu untuk menolong orang lain untuk tujuan beribadah kepada Allah. Gerakan sosial Muhammadiyah merupakan salah satu wujud dakwah Islam yang dilaksanakan sejak awal oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sedari awal, beliau sudah mengimplementasikan ayat-ayat dalam Al-Quran yang mempunyai dimensi sosial. Menurut beliau, ibadah itu bukan hanya tentang ritual ibadah makhluk saja, seperti sholat, puasa, haji, namun juga ibadah dalam dimensi sosial. Beragama dalam bentuk ritual saja masih belum dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tindakan dusta jika tidak diikuti oleh tindakan sosial seperti menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Orang yang sholat pun masih dianggap lalai dalam sholatnya karena masih mempunyai sifat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Peran Muhammadiyah dalam bidang sosial. Salah satu organisasi terpenting di Indonesia sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dan sampai sekarang adalah Muhammadiyah. Organisasi ini pada awalnya menitik beratkan pada pembaruan di bidang agama dan pendidikan Islam saja. Namun, dalam perkembangannya, organisasi sosial ini juga terlibat dalam politik yang berlangsung di Indonesia. Menurut Taufik Abdullah, Muhammadiyah hanya mungkin dapat dipahami kalau sejarah ditempatkan dalam dinamika hubungannya dengan masyarakat dan negara Indonesia ini. Pembaruan agama dan pendidikan yang dilakukan Muhammadiyah telah banyak melahirkan manusia-manusia yang pandai. Dari manusia yang pandai ini, maka melahirkan kekuatan kepekaan hati, sehingga sangat respon dan agresif terhadap berbagai gejala yang kecil maupun kompleks. Proses inilah yang melahirkan pemikir-pemikir yang kritis, mulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai Muhammad Amin Rais, di mana mereka itu merupakan salah satu figur Muhammadiyah yang sangat respek menghadapi gejala perubahan zaman. Mereka merespon berbagai permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara serta beragama yang datang silih berganti tak terkecuali di kehidupan politik yang mewarnai sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Perjuangan yang khas yang dilakukan Muhammadiyah adalah dalam bidang pendidikan, walaupun dalam
Bidang lainnya seperti sosial, keagamaan juga menjadi perhatian. Dari pembaruan bidang pendidikan inilah Muhammadiyah berhasil mencetak manusia muslim yang berbudi luhur, alim, luas pengetahuannya, dan paham masalah dunia dan agama. Sistem pendidikannya yang dibangun dengan menggabungkan cara tradisional dan modern, dari madrasah sampai perguruan tinggi, Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang menggabungkan antara iman dan kemajuan, sehingga umat Islam tidak ketinggalan dalam dunia modern ini. Peranan Muhammadiyah yang dikenal unggul dalam bidang agama dan pendidikan tidak hanya itu, dengan berdasar pada tujuan awal untuk kemanusiaan, Muhammadiyah juga tidak meninggalkan bidang-bidang lain seperti bidang ekonomi. Pandemi COVID-19. Pada saat ini, dunia sedang menghadapi masalah besar, berawal dari munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus corona yang akrab disebut dengan COVID-19. Hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan-perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan dan mendebarkan seluruh isi dunia. Pandemi juga telah berdampak luar biasa, khususnya bagi perekonomian dan negara-negara yang terdampak. Ancaman resesi juga sudah di depan mata, karena aktivitas ekonomi yang terkendala akibat dari adanya pandemi yang mengancam negara sekuat Singapura, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Selandia Baru, Inggris, Perancis pun sudah merasakan dari imbas COVID-19 ini. Dengan melemahnya ekonomi di negara-negara yang maju dan kuat tersebut, pastinya akan berimbas pada perekonomian di negara berkembang seperti Indonesia. Aktivitas distribusi pastinya sangat terdampak karena pada masa awal pandemi banyak jalur-jalur perdagangan yang mau tidak mau harus ditutup dengan tujuan untuk menghentikan mutasi virus COVID-19 ini. Dengan ditutupnya jalur perdagangan, maka akan berakibat pada aktivitas produksi, bahkan konsumsi yang tidak dapat dilakukan. Hal ini mengakibatkan roda perekonomian menjadi tidak bergerak dan stagnan. Dunia perekonomian semakin lemah. Hubungan sosial semakin menurun yang menyebabkan kurangnya interaksi dan kepedulian terhadap sesama. Semuanya telah merasakan dampak dari virus COVID-19 ini. Di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari COVID-19 terhadap perekonomian. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bidang ekonomi. Dengan sedikit penjelasan dari slide sebelumnya, maka kita sudah mengetahui bahwa pandemi COVID-19 ini sangatlah berpengaruh, khususnya di bidang ekonomi baik makro dan mikroekonominya. Bidang ekonomi merupakan salah satu aspek yang terdampak besar dari adanya pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya pandemi, aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dari aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Banyak barang-barang hasil produksi yang tidak dapat didistribusikan. Hal ini karena adanya pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah mutasi
dari virus COVID-19. Dengan adanya pembatasan ini, mobilitas barang dan manusia menjadi tidak lancar. Para masyarakat juga sempat mengalami panik buying untuk peralatan kesehatan dan obat-obatan demi mencegah terjangkit virus COVID-19. Selain itu, banyak pula perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja baik para karyawannya bagi para karyawannya yang dilakukan secara besar-besaran karena perusahaan sudah tidak mampu untuk memberi upah untuk para tenaga kerja. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran menjadi tinggi sehingga kondisi ekonomi di Indonesia terancam resesi. Dengan keadaan yang demikian, maka berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat di mana barang kebutuhan pokok yang sulit terpenuhi karena tidak adanya pendapatan dari sebagian masyarakat yang terkena PHK tersebut. Dengan keadaan ini juga, sebagai organisasi yang sangat peduli dengan bidang ekonomi, bidang sosial, maka Muhammadiyah tentu tidak hanya diam saja dan mengambil tindakan yang cukup berarti bagi masyarakat. Peran Muhammadiyah terhadap bidang ekonomi di masa pandemi. Sejak awal berdiri hingga saat ini, Muhammadiyah tetap mempertahankan upayanya untuk tetap berkontribusi dalam aspek-aspek kehidupan dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Begitu juga saat pandemi berlangsung. Muhammadiyah sebagai organisasi dengan tujuannya untuk menciptakan kemakmuran, keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan ini tentunya selalu berkontribusi untuk kemaslahatan umat. Saat pandemi berlangsung, maka bidang ekonomi yang terdampak cukup besar tentunya bergerak tidak stabil. Dengan terjadinya peristiwa ini, maka Muhammadiyah selalu memberikan kontribusinya berupa solusi dan berbagai tindakan untuk memperbaiki keadaan yang terjadi pada saat ini. Pada saat pandemi seperti sekarang ini, Muhammadiyah sangat besar kontribusinya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Namun di samping itu, Muhammadiyah juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi. Untuk menyikapi bencana pandemi COVID-19 yang sudah menyebar ke berbagai wilayah dan berdampak pada perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah, maka banyak kelompok-kelompok kecil dari Muhammadiyah yang membagikan sembako, kebutuhan kesehatan, dan lain-lain untuk sesama. Selain itu, juga ada upaya membantu memaksimalkan usaha UMKM yang harus dipaksa bergerak dan menjadikan pandemi ini juga sebagai peluang untuk membuka jalan pasar karena kontribusi barang dari produksi besar yang terhambat. Dalam hal ini, pemanfaatan sosial media sebagai sarana untuk pemasaran juga berguna untuk meningkatkan kualitas jual bagi para pemilik UMKM. Contoh lain yang dapat saya lihat di lingkungan saya adalah para anggota Aisyah yang menyediakan sayuran-sayuran gratis sebagai bahan makanan yang bisa diambil secara gratis sebagai upaya untuk menolong sesama dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Dampak Muhammadiyah terhadap masyarakat. Dengan penjelasan di atas, maka dapat dilihat banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan oleh sesama. Hal tersebut tidak luput dari organisasi Muhammadiyah yang selalu memegang teguh tujuannya untuk selalu membantu sesama dan membantu untuk kemaslahatan umat. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat tentu sangat banyak. Dengan adanya gerakan dari Muhammadiyah yang dapat meringankan sebagian beban masyarakat ini, dengan kebutuhan yang semakin bertambah, maka dengan diberikannya bantuan tentu dapat meringankan beban. Masyarakat pada masa pandemi ini mengalami banyak kesengsaraan, khususnya dalam bidang perekonomian, karena pendapatan yang dihasilkan berkurang, namun berbanding balik dengan kebutuhan yang justru meningkat karena kebutuhan kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindari. Selain dari kebutuhan
barang pokok, bantuan berupa pelatihan skill untuk mengelola sosial media sebagai platform untuk pemasaran dan belanja online juga sangat bermanfaat dan membantu kegiatan para masyarakat mengelola UMKM. Skill tersebut sangat diperlukan untuk mengembangkan perekonomian dari unit mikro. Pada masa pandemi seperti ini, kehidupan tidak bisa dibilang dibilang berbanding terbalik jika dibanding dengan sebelum adanya pandemi. Seolah-olah kegiatan manusia yang biasanya berinteraksi secara langsung, hampir semua kegiatan dialihkan ke platform online. Dengan keadaan tersebut, terdapat sisi positif dari pandemi karena keadaan yang demikian memaksa kita untuk memanfaatkan dan memaksimalkan teknologi komunikasi, karena hanya itulah satu-satunya cara yang paling efektif dan efisien yang dapat digunakan untuk berinteraksi sosial. Kesimpulan dari pemaparan yang saya sampaikan di atas mengenai peran Muhammadiyah dalam bidang ekonomi di masa pandemi ini dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia dengan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid atau pembaruan tentang ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah As-Shahihah. Tujuan organisasi Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan mengedepankan menciptakan kemakmuran, keamanan, kenyamanan, dan keharmonisan. Dengan tujuan di atas, Muhammadiyah dapat berkontribusi berbagai gerakan sosial baik pendidikan, agama, sosial ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Di masa pandemi pada saat ini, Muhammadiyah dengan aktif memberi solusi dan kontribusi untuk membantu menata ulang keadaan yang telah berubah ini. Melalui bidang ekonomi yang merupakan bidang vital bagi masyarakat karena hambatan yang ada, maka kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan dengan maksimal. Upaya yang dilakukan oleh Muhammadiyah contohnya berupa pembagian sembako dan upaya pengembangan UMKM melalui platform sosial media tentu sedikit banyak dapat membantu masyarakat dalam mengatasi keadaan krisis saat ini. Tentunya hal ini berhubungan positif dengan tujuan Muhammadiyah untuk membantu sesama demi kemaslahatan umat manusia. Harapan saya untuk Muhammadiyah dengan upaya kontribusi yang telah dilakukan Muhammadiyah di masa pandemi ini, saya pribadi berharap agar Muhammadiyah tetap konsisten dan terus meningkatkan kontribusinya kepada bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan awal dibentuknya organisasi ini tanpa meninggalkan nilai-nilai agama yang harus selalu menjadi patokan. Organisasi Muhammadiyah ke depannya harus meningkatkan kontribusinya pada bangsa untuk kemaslahatan umat manusia sesuai dengan slogan dari Muhammadiyah untuk bangsa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.